Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Amalia, NIM E1904006, kelas A tingkat 2, Prodi D3 Analis Kesehatan Stikes Penderita Husada Bulukumba. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas pada mata kuliah Toksikologi Klinik. Dosen pengampu Ibu Iswati, SPD MPD. Dengan judul Penata Laksanaan Keracunan Makanan dan Minuman oleh Botulinum, Tempe Bongkrak, dan Cyanida pada Makanan. Pengertian keracunan makanan. Keracunan makanan adalah suatu keadaan sakit yang disebabkan memakan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, jamur, virus, atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur tersebut. Salah satu zat toksik yang sering digunakan dalam kasus kriminalitas adalah cyanida. Cyanida merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Penyebab keracunan makanan. Salah satu toksik penyebab keracunan makanan adalah toksin botulinum. Keracunan makanan yang disebabkan oleh toksin ini disebut foodborne botulinins. Toksin botulinum dihasilkan oleh Clostridium botulinum selama tumbuh di dalam makanan. Foodborne botulism terjadi apabila spora mempunyai kesempatan untuk bergerminasi di dalam makanan menjadi bentuk vegetatif dari Clostridium botulinum dan menghasilkan toksin. Keracunan akibat memakan tempe bongkrek seringkali kita dengar. Tempe bongkrek ialah sejenis tempe yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan ampas kelapa dan kacang tanah. Sering pada proses pembuatan ini terjadi kontaminasi dengan Clostridium botulinum, suatu kuman anaerob yang bentuk spora atau bakterium Coccofenans yang mengubah Glycerium menjadi racun tosoflavin. Salah satu zat toksin yang sering digunakan dalam kasus kriminalitas adalah cyanida, di mana kita ketahui bahwa cyanida merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Toksin botulinum yang tertelan bersama makanan akan diabsorpsi melalui usus, kemudian mengikuti aliran darah. Akibat kerja toksin ini, penderita dapat mengalami flacit, paralisis, dan kematian terjadi karena paralisis otot pernafasan. Kinerja toksin botulinum adalah dengan cara mengganggu transmisi saraf melalui penghambatan zat asetikolin yang penting pada proses transmisi saraf yang pada akhirnya menyebabkan otot menjadi lemas. Toksin yang dihasilkan oleh Pseudomonas Coccofenans ada dua, yaitu asam bongkrek tidak berwarna, semacam asam lemak tidak jenuh, dan tosoflavin berwarna kuning, struktur mirip riboflavin. Kematian dapat terjadi karena terbentuknya hidrogen peroksida yang banyak terbentuk tanpa diimbangi enzim katalase yang cukup dari dalam tubuh. Mekanisme yang terjadi yaitu tosoflavin dapat membawa elektron antara NADH dan oksigen yang memungkinkan kerja sitokrom dibuat pintas sehingga menghasilkan hidrogen peroksida. Tosoflavin juga dapat menyebabkan terhambatnya transport gula ke dalam eritrosit dan menyebabkan hemolisis karena terhambatnya aktivitas enzim glutamat, transferase, dan alkali fosfatase dalam eritrosit. Toksin tersebut dapat mengganggu metabolisme glikogen dengan metabolisis glikogen dari hati sehingga terjadi
hiperglikemia, yang kemudian berubah menjadi hipoglikemia. Penderita hipoglikemia biasanya meninggal 4 hari setelah mengkonsumsi tempe bongkrek yang beracun. Asam bongkrek merupakan inhibitor kuat bagi mitokondria. Asam bongkrek akan menutup gugus SH dari ATP, AC, akibatnya produksi ATP pada mitokondria terhenti sehingga ATP diproduksi di luar mitokondria secara glikolisis dari glikogen. Cadangan yang ada di dalam hati, proses terjadinya penguraian glikogen hati, jantung, dan otot-otot akan menyebabkan kadar glukosa darah naik. Setelah persediaan glikogen habis, maka glukosa darah akan segera turun dan menderita akan mengalami asidosis. Penata laksanaan keracunan ada 2, yaitu tata laksana suportif, yang merupakan tata laksana utama dan tata laksana khusus yang diberikan sesuai dengan etiologinya. Masing-masing tata laksana yang secara umum dapat diberikan pada pasien dengan keracunan makanan adalah rehidrasi, obat-obatan anti diare, dan antiemetik. Rehidrasi dapat diberikan menggunakan cairan rehidrasi oral yang telah distandarisasi oleh WHO. Larutan ini mengandung elektrolit dan karbohidrat yang seimbang. Untuk anak, jumlah cairan yang diberikan adalah pasien tanpa dehidrasi 5-10 ml per kilogram. Setiap diare, cair atau muntah. Dehidrasi ringan 75 ml per kilogram dalam 3 jam dan 5-10 ml per kilogram setiap diare, cair atau muntah. Dehidrasi berat, pasien di bawah 12 bulan 30 ml per kilogram dalam 60 menit, dilanjutkan 70 ml per kilogram dalam 5 jam berikutnya. Pasien di atas 12 bulan 30 ml per kilogram dalam 30 menit, dilanjutkan 30 ml per kilogram dalam 5 jam berikut. Anak yang sedang diberikan ASI dapat terus melanjutkan ASI. Pemberian cairan lain seperti jus, minuman bersoda, atau minuman elektrolit. Untuk olahraga sebaiknya dihindari. Pasien dewasa dapat diberikan cairan sebanyak yang dapat diberikan, kira-kira 3-4 liter dalam 1 hari. Pemberian loperamid dan bismut subsasilat dinilai efektif pada pasien dewasa. Dengan diare, menggunakan antiemetik pada anak dapat mengurangi gejala, kebutuhan rawat inap, dan pemberian cairan melalui intravena. Ondansetron dosis tinggal pada anak dapat digunakan untuk mengurangi muntah. Tindakan yang harus dilakukan jika keracunan tempe bongkrek, yaitu penderita harus dirujuk ke rumah sakit. Bila pasien masih sadar, usahakan mengeluarkan sisa makanan pasien dirangsang secara mekanisme untuk muntah. Berikan norit 20 tabel sekaligus dan ulangi 1 jam kemudian. Bila tidak berhasil, lakukan pembilasan lambung di rumah sakit. Tindakan yang dapat dilakukan jika keracunan tempe bongkrek. Demikianlah presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.